Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacita kita bisa kembali berjumpa pagi hari ini. Dan saya percaya berkat kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan para pendengar. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari dua kitab. Yang pertama di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dan juga Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Matius 6 ayat 25. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Bapa, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami hingga hari ini. Maka kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia-Mu kepada kami. Pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu dan biarlah Engkau akan urapi kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sampai kepada hari ini, kita tidak pernah lepas dari yang namanya kekhawatiran. Maka pada pagi hari ini, saya memberikan tema di dalam perenungan kita, jangan kamu khawatir. Di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, terdapat paling tidak ada sekitar 109 ayat yang berbicara tentang kekhawatiran. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Allah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran adalah pengalaman manusiawi yang ternyata sangat dipahami oleh Tuhan. Maka Allah memberikan kepada kita perintah, namun juga sekaligus janji penyertaan serta jaminan pemeliharaan kepada umat-Nya, supaya kita terhindar dari kekhawatiran. Ayat-ayat Alkitab yang Allah berikan merupakan firman yang menjadi jawaban agar umat-Nya mengalami kekuatan dan damai sejahtera di tengah segala kecemasan, di tengah segala kekhawatiran. Penyebab dari kekhawatiran memang sangat beragam. Firman Tuhan berkata, karena kamu kurang beriman. Yesus pernah berkata kepada para murid-murid-Nya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Jadi salah satu penyebab dari kekhawatiran adalah karena kurang percaya, kurang beriman. Kurang percaya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Khawatir karena melihat dan merasakan tekanan persoalan yang sangat besar. Kita ingat peristiwa ketika Petrus yang tidak fokus lagi kepada Yesus, tetapi pandangannya teralihkan dan ia melihat serta merasakan tiupan angin yang keras di tengah danau yang saat itu sedang dilanda oleh angin besar. Demikian juga ombak yang begitu besar. Ia menjadi khawatir dan akhirnya dia tenggelam. Ketika dia fokus kepada masalah, maka mata imannya menjadi gelap dan ia tidak mampu melihat serta merasakan penyediaan yang dari Tuhan. Sebelumnya, ketika dia fokus melihat Yesus, dia mampu berjalan di atas air. Dia mampu untuk
mengalahkan badai maupun angin yang ada di sekitarnya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi juga memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan menjamin kehidupan orang-orang percaya sehingga kita tidak perlu khawatir. Makanan, pakaian, demikian juga hal-hal yang dituliskan di dalam kitab Matius melambangkan bagaimana Tuhan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saat kita ada di dunia ini. Jaminannya akan mampu menyediakan semua itu. Allah memperbandingkan dengan bagaimana Ia melakukan sebuah pemeliharaan terhadap ciptaannya yang lain. Burung pipit yang kecil dan mungkin harganya juga tidak seberapa, bisa dijual tetapi dengan harga yang sangat murah. Namun Tuhan menjaganya begitu rupa. Demikian pula bunga bagung yang ada di ladang, yang mungkin tumbuh liar di mana-mana, tetapi Allah memberikan beragam warna yang indah. Demikian pula rumput yang hanya beberapa hari hidup, namun didandani Allah begitu rupa. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah lagi manusia yang merupakan gambar dan rupanya? Pasti Ia akan lebih memperhatikannya. Karena manusia adalah makhluk yang dijadikan dengan tangannya sendiri. Betapa banyak persoalan besar muncul karena kekhawatiran. Para ahli kriminologi menyatakan bahwa kekhawatiran sering dikaitkan dengan tekanan psikologis yang dapat mendorong individu melakukan pelanggaran hukum sebagai bentuk pelarian atau solusi instan. Khawatir yang berlebih menyebabkan orang kehilangan kemampuan di dalam berpikir secara rasional. Kekhawatiran ekonomi dan juga sosial dapat pula mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan tercela, misalnya menipu, mencuri, bahkan membunuh. Demikian pula kekhawatiran yang tidak terselesaikan menjerumuskan orang pada pelarian yang salah, misalnya minum minuman keras, narkoba, dan semacamnya. Abraham khawatir tidak bisa memiliki keturunan, maka kemudian ia mengambil Hagar sebagai istrinya, dan keputusan itu justru menyusahkan kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Alkitab juga menceritakan tentang Marta yang begitu khawatir ketika Yesus datang ke rumahnya. Kekhawatirannya membuat dia justru tidak bisa fokus kepada apa yang seharusnya dilakukan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia di mata Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita memang tidak bisa terlepas dari persoalan dan beban hidup. Namun, ketika kita membiarkan diri di dalam kekhawatiran saja, maka tidak akan ada gunanya. Dan firman Tuhan mengatakan tidak akan menambah sehasta saja umur kita. Firman Tuhan yang kita boleh dengar pagi hari ini menolong kita supaya kita tidak tenggelam di dalam kekhawatiran kita. Bahkan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Masih ada tangan Tuhan yang kuat, yang melindungi, yang memelihara kita. Maka mari kita mau lakukan firman Tuhan ini. Ketika kita mulai khawatir, kita nyatakan segala keinginan, kerinduan kita, pergumulan kita di dalam doa dan juga di dalam permohonan disertai dengan ucapan syukur.
Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi sumber kekhawatiran kita pada pagi hari ini? Mari serahkan kepada Dia, serahkan kepada Yesus yang mampu melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita untuk menyelesaikannya. Amin. Tuhan Yesus, segala hal di dalam kehidupan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apabila pada saat pagi hari ini kami sedang ada di dalam kekhawatiran atas kehidupan kami, maka kiranya Engkau akan menolong kami agar kami tidak terjebak di dalam kekhawatiran, dan kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan keadaan kami kepadamu. Biarlah mata iman kami tertuju kepadamu, dan kami boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati serta melindungi engkau. Tuhan menyinari dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bagi kita sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.